Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia, NIM 1920505008, kelas PMIA, mata kuliah Psikologi Terapan, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, Nusa Tenggara. Bapak Hadi Hendra Wijaya SAG MPDI. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi. Yang pertama, tentang pengertian emosi. Apa itu emosi? Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Emosi tertawa ketika kamu membaca pesan yang lucu, atau emosi kesal ketika terjebak kemacetan jalan. Pasang surut emosi yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan seseorang manusia. Kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi juga sangat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Contohnya, jika kamu tertawa membaca pesan tersebut ketika sedang rapat bersama rekan kerja lainnya, tentu kamu akan mendapatkan tatapan kesal dari orang-orang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengendalikan emosi secara psikologi menurut Bors dan Horia Jazairi 2014. Ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologi seperti depresi dan gangguan kepribadian lainnya. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, untungnya seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi dengan persiapan dirinya. Seorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Di bawah ini terdapat 5 langkah pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi yang dapat menyebabkan masalah. Mengetahui pemicu emosimu dapat membantu untuk menghindari masalah sejak awal. Dengan melatih diri, kamu dapat mengubah hal negatif menjadi positif, dan secara tidak langsung kamu akan mendapatkan kepuasan secara emosional. Baik, di sini ada yang pertama tentang memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Keluarlah dari rumah atau sesuatu tempat lebih cepat sehingga kamu tidak akan marah atau terasa buru-buru. Jika kamu akan marah ketika akan menunggu seseorang, bicarakan dengan seseorang tersebut untuk dapat tepat waktu jika tidak kamu bisa menghindari untuk bertemu dengannya. Yang kedua, memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin mencoba mengurangi rasa kecewa. Contohnya, ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman atau keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres bagimu. Mungkin saja kamu menaruh target terlalu tinggi. Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu sehingga acara bisa selesai sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu juga bisa menaruh target atau harapan yang tidak terlalu tinggi. Dengan begini, kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya, kamu secara terus-menerus berasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menganggap orang-orang lebih hebat daripada kamu. Kamu selalu memperhatikan orang lain ketika berada di nge-gym. Kamu selalu iri ketika rekan kerjamu mendapatkan promosi. Kamu selalu merasa tertarik kepada mereka seperti magnet. Kamu selalu merasa heran dan iri pada apa yang seseorang bisa capai. Jika begitu, coba alihkan fokusmu dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri atau hal-hal lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Intinya dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Yang terakhir, ubah respon. Jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa
kamu lakukan adalah mengendalikan responmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam dalam menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikiranmu, hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.